Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf ya mengganggu waktunya di sela-sela kesibukan Ibu. Saya bermaksud untuk melaksanakan tugas dari PGP ya. Kebetulan kita sedang melaksanakan tugas DK modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Tentunya tugas ini tidak lepas dari peran Ibu sebagai kepala sekolah di tempat Ibu memimpinnya. Berdasarkan pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah, keputusan apa yang menurut Ibu sebagai keputusan yang bermakna atau terbaik dan memberikan tantangan tersendiri yang harus Ibu putuskan dengan situasi yang dihadapi atau dengan berbagai pertimbangan dan tantangan tersendiri tersebut? Misalkan di sekolah kan ada kasus tertentu ya Bu ya. Misalkan ada anak yang dia itu sebenarnya mah anaknya pintar tapi dia itu jarang masuk sekolah, apalagi anaknya udah kelas 6 gitu ya kan. Berkaitan dengan itu, apalagi itu terkait dengan kelulusan atau bagaimana pertimbangan apa yang akan Ibu berikan kepada anak tersebut terkait dengan hal tersebut. Kalau misalnya dihadapi dengan masalah yang tadi diajukan ya, masalah dengan anak yang tidak pernah masuk sekolah, pada dia ada ada kemampuan. Mungkin saya akan melakukan pendekatan dulu kepada ibu gurunya. Saya tanyakan dulu bagaimana keadaan si anak itu sehari-harinya. Kemudian saya tanyakan juga kepada ibu gurunya apakah sudah home visit ke rumahnya, sudah sampai mana tindakan ibu gurunya kepada anak tersebut. Nah, kalau misalkan sudah dilakukan, mungkin ada juga pemanggilan kepada orang tuanya, ditanyakan dulu latar belakang kenapa sampai si anak tidak masuk sekolah. Kalau misalkan tidak masuk sekolahnya karena kaitan ekonomi, kan ada ya. Misalkan bapaknya sakit, terus ibunya juga karena terbentur ekonomi, si anak ini sering tidak masuk tuh, misalkan dia jadi tukang parkir atau apa gitu ya. Itu apa yang akan Ibu sebagai pimpinan berikan gitu pada anak tersebut? Melakukan pendekatan tersendiri kepada anak itu ya, memberikan gambaran juga betapa pentingnya sekolah. Kemudian kan sekolah juga berarti untuk masa depan dia. Jadi kalau misalnya berhenti mungkin dia stuck jadi tukang parkir. Tapi kalau dia lanjut sekolah, dia bisa jadi lebih dari tukang parkir. Memberikan penjelasan minimal dari situ dulu. Oke. Berarti kita tidak langsung memutuskan bahwa anak tersebut tidak bisa lanjut ya Bu ya, karena apalagi terkait dengan program pemerintah gitu ya. Oke. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kan seperti tadi kan mungkin anak tersebut pintar tapi bermasalah di keluarga, itu kan berarti ada dilema etika ya, yang satu sisi istilahnya mah itu teh harus gitu ya, harus taat aturan gitu, tapi satu sisi melihat anaknya sendiri agak ya, satu pinter, keduanya karena faktor ekonomi. Terus satu lagi ada yang bujukan moral. Kalau bujukan moral kan sudah jelas, misalkan ada beberapa faktor, misalkan ya yang sering terjadi, ada misalkan ada penerbit di sekolah gitu ya, memberikan kompensasi buat sekolah, ada kaitannya sama ini kan pasti Ibu misalkan tidak sesuai mah langsung melakukan tindakan gitu ya. Tapi kalau tidak sesuai, maksudnya masih sesuai, masih bisa diterima gitu kan. Nah itu bagaimana menurut Ibu? Bagaimana mengidentifikasi? Mengidentifikasinya ya mencari dulu akar permasalahannya. Kemudian kita cari titik temu penyelesaiannya juga yang disesuaikan dengan aturan. Kemudian juga bagaimana kebijakan yang diambil mungkin ya oleh sekolah itu sendiri. Ya, betul. Berarti tidak serta-merta pengambilan keputusan langsung diberikan. Iya. Harus melalui beberapa tahap. Okay. Beberapa tahap. Okay. Maksimal 3 tahap ya. Iya. Okay, terima kasih. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, terus sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, contohnya misalkan dalam pengambilan keputusan sesuatu, misalkan Ibu mengambil keputusan itu ini harus diterapkan, tapi itu juga berkaitan dengan hal-hal yang ada bertentangan gitu
oh, ini tuh baiknya iya, antara baik dan tidak gitu ta. Itu kan berarti harus ada keputusan atau langkah yang ibu ini kan. Kita lihat mungkin kalau misalnya dari masalah yang memang kedua-duanya penting ya. Iya betul Itu berarti kita cari skala prioritasnya mana dulu, mana yang lebih penting. Misalkan contoh ya, ada si ibu A misalkan harus ke rumah sakit terus, itu kan ya. Betul. Sementara dia nanti ketika di rumah sakit harus meninggalkan anak. Nah, kita juga kan nggak bakal mungkin maksa si ibu A itu harus tetap mengajar. Betul. Nah, berarti kita harus supaya dia juga nanti kan dia juga kalau sehat untuk sekolah juga. Berarti ya jalan tetap kesehatannya, dan di sekolah juga kita harus mengkondisikan. Jadi skala prioritas dulu mana dilihat, terus kepentingannya, dampaknya juga nanti bagaimana. Dan di sini juga mungkin butuhnya kolaborasi antara dengan rekan yang lainnya. Iya betul. Peranan si ibu itu. Di sekolah juga mungkin saya nanti mengkondisikan juga dengan teman-teman yang lain bagaimana baiknya didiskusikan, apakah perlu guru infal atau oleh guru piket atau apa, nanti kita diskusikan kembali. Kemudian dikomunikasikan juga kepada ibu tersebut, contoh kasus ya. Ya betul. Berarti emang segala sesuatu harus tetap ada kolaborasi, kerjasama tim, dan saling memahami gitu ya situasi. Betul. Oke, selanjutnya langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini? Kan di sini biasa ada 9 langkah keputusan. Pertama, mengenal nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, biasanya gitu ya. Terus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, serta juga di sini juga ada pengujian paradigma benar melawan benar atau melakukan prinsip solusi, serta investigasi opsi kriminal dan buat keputusan serta merefleksikan. Mungkin ini bahasanya emang baru tapi mungkin dalam keseharian itu terjadi gitu ya Bu ya. Ya, mangga. Kalau misalnya dalam suatu kasus ya, misalnya dilihat dari 9 kasus. 9 tahapan mengambil keputusan ya. Kita lihat dulu kasusnya seperti apa mungkin ya. Oke. Bisa dilihat misalkan tidak mungkin kalau misalnya ada satu kasus A bisa diambil oleh langkah yang pertama. Kita bisa ambil dari langkah mana dulu yang sesuai dan tepat untuk kasus tersebut. Ya, jadi tahapan itu bisa dilakukan dengan sesuai ataupun tergantung keadaan gitu ya, yang kita ini kan. Oke, tapi intinya segala sesuatu yang dilakukan perlu pertimbangan, perlu data dan apa yang akan kita lakukan gitu kan. Oke. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus terutama di dilema etika tadi gitu kan. Dilema etika mungkin tadi yang terjadi Ibu, satu sisi guru itu baik, belajarnya bagus, tapi dia juga misalkan tadi sakit-sakitan gitu kan. Itu kan berarti harus keputusan yang diambil itu dengan penuh pertimbangan. Ibu itu kan melakukannya. Nah, apa saja yang paradigma yang Ibu hadapi gitu, selain Ibu itu harus membuat keputusan efektif gitu. Ya, mungkin setiap keputusan kan pasti ada penolakannya. Pasti ada yang tidak sesuai dengan kita. Nah, kita mungkin ya tadi kerjasama tim, kemudian komunikasi juga dengan yang tim tersebut ya. Kita kan mungkin ada 2 dengan kasus yang tadi, dengan guru tersebut, kemudian dengan tim yang ada di sekolah. Nah, yang di sekolah itu mungkin kita samakan dulu kenapa saya mengambil keputusan seperti itu. Kita jelaskan dulu latar belakangnya, kemudian dampaknya juga. Selain dampak yang terjadi sekarang juga kan ke depannya juga gitu. Seperti itu mungkin. Ya, berarti segala sesuatu berarti melihat dulu dalam individunya gimana, kelompoknya juga tadi kan di kelompoknya bagaimana. Terus Ibu juga pertimbangannya tidak hanya sendiri gitu ya, melibatkan pihak lain gitu, dan istilahnya mah mungkin ada rasa keadilannya ya, terus sama empati kita dan juga rasa kasihan teman-teman juga kan harus kita bangun juga empati. Belum tentu setiap orang itu memang, kalau saya menjelaskannya begini, kita memang pasti manusia itu kapanpun ada keperluan. Tapi saya pun nanti melihat keperluannya yang seperti apa. Kalau yang urgent ya kita harus lebih memahami gitu, seperti itu. Tidak langsung harus mengikuti prosedur gitu ya. Ya, oke.
hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Misalkan ada kasus dilema etika seperti itu, ada tantangan ya. Berarti apa saja poin-poin yang Ibu analisis gitu? Misalkan apakah analisis apa dulu gitu dah. Pengambilan keputusan tantangan pastinya adalah dari rekan kerja kita sendiri. Kemudian dari pihak luar ya bisa jadi kalau misalnya dari kasus si ibu tersebut dari peserta didik. Kalau dari keluarganya iya juga pasti ya, apakah dia menerima dengan keputusan tersebut ataupun bahkan dengan orang itu sendiri ya. Kadang-kadang kan ada yang tidak bisa menerima keputusan kita gitu ya. Meskipun sama kita sudah dikasih kebijakan, ternyata dia teh berbeda prinsip dengan kita, itu bisa jadi. Nah, berarti memang kita komunikasikan lah. Selain itu juga tadi dengan orang tua. Nah, ini kok gimana gurunya ganti gitu kan, juga harus ada penjelasan juga. Jadi mengkomunikasikan sih sebetulnya. Ya betul. Berarti segala sesuatu mungkin tadi analisis resiko yang terjadi, meminimalisir, terus apa langkah-langkah yang dilakukan itu tuh bisa membuat semuanya, ya minimal semuanya itu happy, tidak ada jeleknya gitu ya, akhirnya itu seperti itu ya. Dan terutama berbicara dengan orang yang bersangkutan ya harus lebih apa sih, bisa diterima atau tidak, itu yang agak kesulitan biasanya di selanjutnya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu misalkan dalam sebuah kasus, misalkan Ibu punya kasus, misalnya ada kasus yang melibatkan apapun, Ibu tuh ada jadwal tertentu atau jadwal kelola Ibu yang ya ini mah harus ditangani dulu step by stepnya begini, waktunya begini gitu dah. Iya. Tergantung kasusnya juga. Oh iya. Kalau misalnya kasusnya hanya biasa, mungkin kita ajak ngobrol dulu. Kemudian kita amati juga ya perkembangannya bagaimana. Tapi kalau misalnya kasusnya sudah meningkat dan susah, mungkin saya menggunakan pakai jalur prosedural, pakai surat panggilan. Pemanggilan SP lah ya gitu ya. Enggak, beda lagi. Oh beda. Antara SP dengan surat panggilan beda lagi. Oh dipanggil dulu. Iya, dipanggil dulu, baru kalau kan kita lihat lagi juga. Baru kalau misalnya tidak bisa baru di SP mungkin. Kan kita ada kesepakatan ketika memanggil yang pertama itu, mau ada perubahan atau tidak. Kalau tidak bagaimana? Nah, kalau selanjutnya kita prosedur kedinasan aja gitu. Oh gitu. Kalau misalkan yang untuk itu masalah yang pelanggaran ya, tapi kalau misalnya masalah untuk cuti, sakit, yang seperti itu mungkin urgent ya, kondisional. Jadi ada yang emang bisa diputuskan langsung, ada yang emang melalui prosedur yang jelas. Terutama kaitannya pelanggaran sesuatu ya, yang emang melibatkan pemerintah gitu ya, kedinasan lah gitu. Itu emang harus lebih jadwalnya mungkin lebih dikonsentrasikan. Iya gitu. Betul, karena memang harus kalau misalnya kalau melalui kedinasan harus ada bukti-bukti juga kita lapor ke sana. Oke, selanjutnya adakah seseorang atau fakta-fakta yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Jadi apakah Ibu itu memutuskan sesuatu itu sendiri atau misalkan ada tim yang bisa membantu atau misalkan ya awalnya misalkan mencari informasi dan sebagainya, tapi tetap keputusan kan ada di tangan Ibu. Tergantung masalahnya juga. Kalau misalnya masalahnya masih bisa diselesaikan oleh sendiri, ya berarti kita ambil keputusan sendiri, disesuaikan ya dengan keadaan sekolah kita. Tapi kalau misalkan keputusannya memang agak rumit, jadi berimbas ke sana sini, saya mungkin ngobrol lah dengan pihak lain ya, bisa dengan kepala sekolah yang senior, meminta pengalaman beliau bagaimana dalam menghadapi masalah ini. Kalau kemudian kepada pengawas dinas seperti itu. Kalau misalnya di situ mentok kemudian berhubungan langsung dengan dinas, mungkin saya juga berkomunikasinya dengan pihak dinas. Oh iya, oke, berarti tergantung permasalahannya, tetapi lagi ke permasalahannya. Ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu dalam mengambilkan keputusan, terutama keputusan yang terkait dengan dilema etika tersebut? Banyak banget ya, terutama mungkin kita menyelami permasalahan orang lain. Kalau untuk jadi kepala sekolah memang betul perasaannya berat banget ya.
Selain kita untuk mengelola sekolah, kita juga harus tahu sampai ke pribadi orang. Bahkan ketika si orang tersebut punya masalah, jadi kita harus betul-betul mengetahui sampai di mana gitu kepribadiannya, masalah pribadinya apa, mungkin juga sampai keluarganya. Itu saya belum sampai seperti itu. Pembelajarannya yang mungkin untuk pengambilan keputusan benar-benar harus sebijak mungkin, itu saja. Iya, pertimbangannya betul. harus dilihat, banyak faktor yang harus diinikan, harus diperhatikan, harus diingat. Iya. Kedepannya bagaimana gitu. Jadi apa namanya, apa ya namanya kalau di pramuka teh, lupa. Apa sih Bi? Kalau di pramuka teh masalah kita teh nanti kedepannya ada tantangan gitu teh. Jadi kita tuh tantangan kedepannya apa? Bagaimana menyelesaikan masalahnya? Problem solvingnya. Problem solvingnya. Jadi bagaimanapun juga mungkin sebagai kepala sekolah harus mengetahui karakteristik perilaku dan moral dari guru kita masing-masing, siswa gitu ya, apalagi atau lingkungan sekitar kita terkait dengan orang tua dan sebagainya ya. Terus mengetahui juga kebenaran dari setiap permasalahan tersebut, sehingga mengambil keputusan itu benar-benar sudah sudah kuat gitu, sudah tepat gitu. Itu mungkin ya Bu. Mohon maaf direpotin. Terima kasih atas masukannya, atas jawabannya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua dan jadikan ilmu buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun.